Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal yang katanya ya, bumi kita sekarang itu dikuasain dengan para reptilian. Aneh nggak? Mungkin emang agak aneh karena aku juga pas awalnya ngeriset soal ini memang agak aneh sih. Memang bukan agak lagi, tapi memang udah total konyol. Tapi pas aku makin dalam ngerisetnya, ternyata ini beneran serius banget. Bahkan sampai sempat diulas dan diperdebatkan di situs resminya Ohio State University ya. Ya di artikelnya di sini ngebahas ini katanya dunia yang dikendalikan oleh sekelompok para reptilian. Di situ katanya mulai dari penguasa dunia ya, itu kayak Ratu Elizabeth II, keluarga Bush yang berkuasa di Amerika, sampai pemimpin Bank Dunia ya, bahkan artis dunia juga itu kayak Justin Bieber, Katy Perry dan banyak yang lainnya lagi diyakinin sebenarnya mereka tuh bukan manusia tapi reptil. Lah, gimana bisa? Tapi gak biasa sebelumnya siapin dulu minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, ya udah soal konspirasi reptil ini, yuk kita bahas. Jadi asal-usul soal anggapan ini semua, ternyata semuanya ini bermula dari bukunya David Icke yang berjudul The Biggest Secret. Yang mana di bukunya ya, itu berusaha membongkar rahasia terbesar di dunia melalui teori konspirasinya yang nyebut soal dunia kita sekarang katanya ya dikuasain sepenuhnya dengan para reptilian. Yang katanya secara fisik mereka memang bisa meniru manusia dan bisa menciptakan ilusi yang ngebuat secara fisik reptil-reptil ini benar-benar menyerupai manusia. Terus kalau mereka memang reptil, terus reptil ini reptil apa nih dan asalnya ini dari mana? Nah di teorinya menjelaskan kalau elit reptil ini ya sebenarnya ini bukan bangsa bumi. Nah karena di zaman kuno ya makhluk reptil ini katanya ini berasal dari ruang angkasa, tepatnya berasal dari sistem bintang Alpha Dracoin itu namanya. Yang akhirnya mereka ini datang ke bumi dengan tujuan ya menguasai bumi dan memperbudak umat manusia dengan cara melakukan persilangan DNA antara elit reptil dan manusia. Dari sinilah mereka secara perlahan mulai membangun peradaban manusia dan memimpin para umat manusia itu sendiri. Yang mana makhluk dari hasil DNA ini ya itu memang udah didesain lebih cerdas dan lebih kuat dibandingkan manusia normal tuh kayak kita. David ini juga mengklaim kalau dia ini udah mempelajari sejarah ya, terutama beberapa situs sejarah yang katanya ada beberapa hal yang membuktikan jejak reptil ini benar-benar nyata. Yang pertama soal asal-usul dari mana elit reptil ini berasal. Yang mana kan tadi penjelasannya kalau elit reptil ini kan itu berasal dari sistem bintang Alpha Dracoin kan. Yang mana ini juga itu disebut dengan Tuban. Yang ternyata nama bintang ini tuh berasal dari bahasa Arab gitu loh. Yang berarti ular raksasa yang merujuk ke reptil. Yang mana sejak dulu masyarakat kuno percaya dari sanalah ular raksasa atau bangsa reptil ini berasal. Yang mana jaraknya juga memang cukup jauh, yaitu berjarak 303 tahun dengan kecepatan cahaya dari matahari. Dan bintang Alpha Dracoin ini juga cukup besar ya, yang mana ukurannya ini 280% tuh lebih besar dari matahari kita. Nah jadi lebih gede dan lebih terang dan pastinya lebih panas juga. Dan jejak simbol ular juga ditemukan para arkeolog di beberapa situs kuno yang ada di Uni Emirat Arab. Yang ternyata simbol ular ini itu peninggalan dari zaman perunggu yang dulunya katanya ya itu dijadikan situs keagamaan di bangsa Arab kuno gitu loh, yang memang sangat-sangat berhubungan dengan reptil yang sangat berperan di masa itu. Dan katanya ini merupakan bukti nyata jejak para reptil ini yang ditemukan dari zaman kuno gitu loh, yang ditemukan memang dengan para arkeolog. Terus jejak reptil ini juga ini ditemukan di bangsa pertama yang ada di dunia, yaitu bangsa Sumeria kuno, yang katanya ya mereka itu menyembah reptil yang mereka percaya itu sebagai dewa ular gitu loh, yang disebut dengan Ningisida, yang mana ini bangsa dewa yang berasal dari langit, atau mereka ini nyebutnya ini sebagai Anunnaki. Yang mana soal ini semuanya tercatat di Sumerian Tablet, yang mana ini merupakan catatan peninggalan bangsa Sumeria kuno, yang bahasa ini memang sangat-sangat rumit karena ini memang bahasa asli atau bahasa autentiknya Sumerian kuno. Dan di catatannya tertulis kalau bangsa dan dewa langit tadi yaitu datang ke bumi pada 445.000 tahun yang lalu. Dan ini juga salah satu temuan para arkeolog ya yang menemukan jejak Anunnaki yang disebut dengan Sumerian Tablet yang memang udah berusia ratusan ribu tahun. Yang mana di situ tergambar dengan jelas ya ukiran yang menggambarkan tata surya secara akurat, dan pastinya ini ngebuat para arkeolog kebingungan. Karena menurut ilmu sejarah aja peradaban manusia pertama di bumi itu dimulai 4.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi, dan itu pun teknologi manusia saat itu ya itu masih sangat-sangat terbatas dan masih jauh dari mungkin gitu loh untuk bisa mengetahui tata surya secara akurat.
Sedangkan di Sumerian tablet ini yang udah berusia ratusan ribu tahun tergambar dengan jelas kan tata surya yang benar-benar akurat banget, yang mana di situ menggambarkan matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi dengan planet-planet yang berotasi, termasuk bumi itu salah satunya. Jadi karena inilah diyakinin kalau Sumerian tablet ini bukan dibuat dengan manusia, tapi dibuat dengan makhluk lain yang berasal dari ruang angkasa, yang menggambarkan teknologinya memang udah sangat maju bahkan sebelum manusia memulai peradabannya. Jadi bangsa itulah bangsa yang digambarkan dengan Sumerian kuno, bangsa yang berasal dari langit. Salah satunya dewa ular yang merujuk ke reptil yang disebut dengan Negizida, yang mana teori konspirasi ini juga meyakinin ya, inilah cikal bakal makhluk reptil yang menyerupai manusia yang sekarang menguasai dunia dan memperbudak umat manusia, karena memang dibekali dengan sistem otak yang lebih kompleks gitu loh dibandingkan dengan manusia biasa ya, karena mereka ini memang DNA campuran dengan reptil yang berasal dari ruang angkasa. Dan menurut teorinya juga mereka-mereka yang berasal dari DNA reptil itu mereka yang sebagai elit yang menguasai dunia gitu loh. Misalnya ini mereka yang memulai dan mengakhiri perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan juga perang dingin yang terjadi di dunia, yang katanya semuanya memang bertujuan untuk bisnis di bidang militer dan ekonomi global. Bukan cuma itu, mereka juga yang menguasai panggung hiburan dunia, itu contohnya kayak Justin Bieber, Beyonce, Lady Gaga, dan banyak lagi. Jadi di sini menurut teorinya juga sebenarnya sulit ya untuk membedakan antara manusia asli dan reptilian gitu loh. Karena mereka ini memang bisa memanipulasi ilusi secara fisik yang seolah-olah mereka ini memang sangat-sangat mirip dengan manusia. Nah, tapi memang ada beberapa ciri yang dianggap ciri-ciri umum gitu loh untuk membedakan para reptilian ini. Yang mana ciri-cirinya mata mereka itu berwarna hijau, penglihatan dan pendengarannya yang lebih tajam, rambutnya itu merah, feeling yang beda dengan manusia, dan biasanya ada luka yang gak bisa dijelaskan. Dan cenderung mereka ini memang suka dengan luar angkasa. Dan tekanan darah mereka juga itu biasanya rendah. Dan di sini dijelasin juga biasanya kalau mereka kalau senyum ya itu gigi bawahnya kelihatan, dan kadang mata mereka pun itu berubah bentuk gitu loh dengan pupil mata yang nggak normal. Tapi ciri-cirinya ini nggak bisa dilihat dengan semua orang ya, karena ini ciri-ciri atau pergerakan naluri mereka yang memang selalu mereka sembunyikan, terutama di hadapan publik, karena ini memang rahasia besar dunia. Makanya nih judul buku David ini pun itu The Biggest Secret, yang artinya ya rahasia terbesar. Tapi ada beberapa penampakan yang sempat bocor ke publik ini soal para reptilian yang gak sengaja berubah wujud di hadapan publik, yang beritanya pun ini sempat jadi liputan yang benar-benar serius banget tuh saat itu. Kejadian yang pertama ini terjadi di bulan Maret tahun 2017 lalu, yang mana saat itu ya Justin Bieber ini berada di Australia untuk tour internasionalnya. Nah di sana ratusan fansnya katanya ngelihat bagian tubuh Justin Bieber ini tuh berubah bentuk, dan tubuhnya pun itu bersisi kasar, matanya berubah menjadi hitam, yang mana saat itu ya dia ini tuh sedang jalan terburu-buru yang ada di bandara gitu loh, yang emang sedang diamankan dengan para security-nya. Nah tapi ini nggak ada rekamannya, kita nggak bisa ngeliat, jadi memang ini cuman sebatas pengakuan aja. Dan yang kedua ini terjadinya di tahun 2014, yang mana saat itu Justin Bieber ini lagi kena kasus, jadi dia ini tuh ketangkap ya saat sedang mengemudi dalam keadaan mabuk, yang mana saat itu ya dia ini tuh sedang balapan drag itu pakai Lamborghini sewaan. Nah jadi sekelas Justin Bieber pun ini masih sewa mobil sport gitu ya untuk gaya-gayaan. Tapi masalahnya bukan itu, jadi beberapa hari kemudian setelah dia ini ditangkap ya, jadi dia ini tuh di pengadilan yang prosesnya memang full disiarkan secara langsung, dan disinilah kelihatan mata Justin Bieber ini tuh kelihatan beberapa detik berubah bentuk, yang katanya ya di sini Justin Bieber ini lagi-lagi kelepasan atau nggak sengaja menunjukkan sisi reptilnya. Mr. Bieber, you are charged with the following. Jadi Justin Bieber ini salah satu reptilian yang gak sengaja menunjukkan sisi reptilnya nih. Yang mana ini juga dipercaya dengan mereka-mereka yang percaya dengan teori konspirasi ini. Terus gimana tokoh-tokoh dunia yang katanya para reptil juga, apakah ada buktinya? Nah sayangnya ya, ini sama sekali gak ada buktinya. Jadi soal tokoh-tokoh dunia yang katanya sebagai reptilian juga, ini benar-benar tanpa bukti, jadi ini cuman tuduhan aja. Jadi cuma disebutkan kalau mereka itu adalah reptil. Jadi karena emang gak ada bukti valid yang menggambarkan kalau para elit dunia atau para penguasa dunia sebagai reptil. Nah jadi karena ini para atau orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi ini jadi terpecah dua. Nah yang pertama mereka yang percaya kalau teori konspirasi reptilian ini itu memang udah dimulai sejak zaman kuno gitu ya. Karena memang dianggap benar, karena memang ada bukti dan jejaknya yang tertinggal yang kayak tadi aku jelasin. Nah tapi mereka ini belum tentu percaya kalau para penguasa dunia adalah reptilian, karena memang
nggak ada bukti yang benar-benar valid. Tapi ada juga masyarakat yang terutama masyarakat Amerika yang mentah-mentah percaya dengan teori ini. Bahkan mereka percaya kalau penguasa dunia itu adalah para reptilian. Nah, contoh kayak gini yang aku temuin ya, ini menurut survei melalui jajak pendapat. Nah, jadi di sini ditanyakan siapa yang percaya dan siapa yang nggak percaya dengan teori ini. Dan ini hasilnya mengejutkan banget karena ternyata 12 juta orang Amerika percaya kalau negaranya dikuasai negara oleh para reptilian. Justru 21 juta orang Amerika yang nganggap kalau pendaratan di bulan itu hoax gitu loh, yang dilakukan dengan Neil Armstrong. Dan juga mereka nganggap kalau perubahan iklim itu tipuan atau hoax gitu ya. Karena mereka nganggap ya perubahan iklim di dunia itu adalah modifikasi cuaca yang dilakukan para reptilian yang menguasai dunia. Yang mana ini merujuk ke konspirasi HAARP yang katanya ya perubahan iklim, bencana alam itu kayak gempa dan tsunami yang terjadi di seluruh dunia itu emang hasil modifikasi cuaca yang dilakukan HAARP. Yang mana ini terminal listrik tegangan tinggi milik pemerintah Amerika yang emang dijalankan militer Amerika. Jadi soal konspirasi HAARP ini aku udah jelasin detail ya di video lain. Jadi kalau kalian mau nonton atau kalian belum tahu HAARP ya kan bisa nonton, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Jadi nih ya, menurut aku pribadi kalau ini teori konspirasi yang benar-benar cukup serius ya, karena ini teori konspirasi yang melibatkan penguasa-penguasa dunia dan juga melibatkan temuan para arkeolog dari zaman kuno yang katanya itu sebagai bukti. Cuman pembuktiannya yang menyatakan kalau penguasa dunia sebagai para reptilian ini sih yang menurut aku buktinya masih belum valid. Bahkan bukan belum valid ya, emang sama sekali nggak ada bukti. Karena belum ada yang membuktikan kalau Ratu Elizabeth itu reptil. Terus yang ada buktinya ya ini cuman Justin Bieber. Yang menurut aku buktinya ini benar-benar lemah banget, nggak bisa dibilang valid gitu ya. Karena memang buktinya ini cuman sebatas pengakuan dari ratusan fans Australianya. Nah karena memang nggak ada rekamannya, jadi kita nggak tahu nih emang benerkah Justin Bieber ini berubah bentuk atau gimana. Jadi ini benar-benar cuman pengakuan gak lebih dari itu. Dan bukti rekaman Justin Bieber di pengadilan yang menurut aku ini lemah juga ya. Karena bisa aja ini terjadi karena distorsi video yang terjadi gitu loh. Atau mungkin saat itu matanya Justin Bieber ini memang sedang mata vanda. Entah itu mungkin karena dia kurang tidur, atau mungkin karena efek narkoboy, atau mungkin itu bagian makeupnya. Kan bisa jadi ya. Jadi karena emang masih ada kemungkinan lain, makanya nih menurut aku kalau teori Justin Bieber ini yang dinyatakan sebagai atau bukti gitu ya kalau dia ini reptilian, menurut aku ini nggak valid sih, karena masih banyak kemungkinan lain. Jadi sekarang aku pengen nanya nih pendapat kalian. Gimana nih pendapat kalian soal teori ini? Apakah kalian percaya dengan teori ini, atau mungkin kalian percaya dengan teori ini dengan masa lalunya, dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan zaman kuno, tapi kalian mungkin gak percaya dengan ya kalau penguasa dunia sekarang atau elit-elit dunia sekarang itu reptil? Ya komen di bawah, atau mungkin kalian sama sekali gak percaya, komen di bawah juga gitu ya. Karena aku penasaran banget nih gimana pendapat kalian semua, biar kita sharing gitu loh di kolom komentar di bawah. Karena aku ya bacain semua komentar-komentar kalian, karena memang sering sih komentar kalian itu buat aku berpikir kayak gini, oh iya juga ya. Makanya nih seru banget kita diskusi di kolom komen di bawah. Nah jadi untuk next konten serunya kita bahas apa lagi. Jadi mungkin kalian ada request kira-kira serunya kita bahas apa di kedepannya ya. Kalian tinggalin aja di kolom komen di bawah. Ntar kalau memang seru ya bakal aku bahas di next konten. Tapi sebelumnya aku ingatin dulu, jangan terlalu percaya atau jangan telan mentah-mentah teori konspirasi. Karena ini namanya pun teori konspirasi atau dugaan yang punya bukti gitu loh, yang berbentuk teori. Nah jadi yang namanya dugaan itu bukan fakta ya. Nah jadi ya kita anggap aja ini sebagai hiburan untuk memperluas wawasan kita aja. Jadi gini loh, ternyata ada ya orang yang percaya dengan teori kayak gini. Atau kok bisa ada gitu loh teori gila kayak gini. Ya udah, jadi cuman buat seru-seruan aja sih, buat hiburan kita aja. Jangan terlalu telan mentah-mentah gitu ya teori-teori konspirasi yang pernah aku jelasin ke kalian. Karena sebenarnya setiap aku mau ngebahas teori konspirasi, aku kayak takut gitu loh, jangan karena aku gitu ya kalian telan mentah-mentah nih teori konspirasi. Padahal ini namanya pun teori konspirasi atau dugaan gitu ya. Ya jadi semoga kalian paham lah ya gimana konsep teori konspirasi. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizko Adeno. Bye bye.